wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, yaitu probabilitas dan distribusi probabilitas, dan bagaimana konsep ini digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan terukur. Dalam dunia bisnis, kita sering menghadapi ketidakpastian seperti apakah produk kita akan laku, berapa jumlah barang yang harus diproduksi bulan depan, apakah investasi ini berisiko atau menguntungkan, dan apakah promosi akan menarik banyak pelanggan. Nah, semua pertanyaan itu bisa kita jawab menggunakan probabilitas dan distribusi probabilitas. Probabilitas membantu kita mengukur peluang suatu kejadian yang akan terjadi, sedangkan distribusi probabilitas membantu kita memprediksi hasil yang mungkin terjadi dan sebaran data yang paling sering muncul. Dengan memahami probabilitas, kita tidak hanya menebak-nebak, tetapi juga bisa mengambil keputusan berdasarkan perhitungan dan data. Inilah kenapa probabilitas sangat relevan dan digunakan dalam analisis bisnis, ekonomi, manajemen risiko, investasi, peramalan penjualan, dan strategi pemasaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu teori probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang berada pada antara nilai 0 sampai dengan 1 atau bisa dikatakan 0% sampai dengan 100%. Kalau peluangnya 0 artinya kejadian itu mustahil terjadi, dan kalau peluangnya 1 artinya kejadian itu pasti akan terjadi, atau nilainya di tengah-tengah seperti 0,5 atau 50% artinya kejadian itu mungkin terjadi. Contohnya dalam bisnis itu, kalau peluang pelanggan membeli produk adalah 0,6, artinya ada 60% kemungkinan pelanggan akan membeli produk. Selain itu, probabilitas digunakan juga untuk memprediksi penjualan, menentukan jumlah stok barang, menghitung resiko kerugian, sampai menentukan strategi promosi yang tepat. Jadi, probabilitas sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Misalnya, saat kita melempar koin, kemungkinan yang akan terjadi adalah angka dan juga gambar. Nah, dalam bisnis, ruang sampel bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan seperti sangat puas, puas maupun tidak puas. Sedangkan kejadian adalah bagian dari ruang sampel, misalnya hanya pelanggan yang puas saja atau hanya pelanggan yang tidak puas saja. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kejadian. Ada beberapa jenis kejadian. Yang pertama, ada kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya memiliki satu hasil. Contohnya, pelanggan membeli produk. Yang kedua, ada kejadian majemuk. Adalah dua kejadian yang terjadi bersamaan. Contohnya itu, pelanggan membeli kopi dan juga pelanggan membeli roti. Kejadian saling lepas adalah kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan, seperti pelanggan hanya membeli kopi atau teh, tidak mungkin membeli keduanya sekaligus. Selanjutnya ada kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang memungkinkan dua hal terjadi bersama, seperti membeli kopi dan roti. Hampir sama seperti majemuk. Nah, sekarang kita masuk ke rumus dasar probabilitas dengan rumus probabilitas A sama dengan jumlah kejadian yang kita harapkan dibagi dengan jumlah semua kejadian. Berikutnya kita masuk ke probabilitas komplementer. Probabilitas komplementer adalah peluang kebalikan dari suatu kejadian. Rumusnya itu adalah PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA dengan peluang produk laku adalah 0,8, artinya peluang produk tidak laku adalah 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Selanjutnya adalah probabilitas bersyarat.
Probabilitas bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat kejadian lain sudah terjadi lebih dahulu. Dengan rumus PA garis miring B sama dengan PA dan B bersama-sama dibagi dengan PB. Contohnya adalah peluang seseorang membeli minuman jika dia sudah membeli makanan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung peluang A atau B jika terjadi. Misalnya, peluang membeli kopi adalah 30% dan peluang membeli teh adalah 40%. Maka peluang membeli kopi atau teh adalah 70%. Jadi dijumlahkan. Selanjutnya ada aturan perkalian. Digunakan untuk menghitung peluang A dan B terjadi bersamaan. Misalnya, peluang membeli kopi adalah 40% dan peluang membeli roti adalah 20%. Maka peluang membeli keduanya adalah 8% karena dikali. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah cara menggambarkan semua kemungkinan hasil dari suatu kejadian dan peluangnya. Kalau probabilitas hanya menghitung satu peluang, distribusi probabilitas menghitung banyak peluang sekaligus dan melihat polanya. Distribusi probabilitas membantu kita memprediksi penjualan, jumlah pelanggan, jumlah barang rusak, hingga memperkirakan risiko kerugian dalam bisnis. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu distribusi diskrit dan kontinu. Nah, distribusi diskrit digunakan untuk data yang bisa dihitung satu-satu. Contohnya itu adalah jumlah pelanggan, jumlah barang rusak, atau jumlah pembelian. Sedangkan distribusi kontinu digunakan untuk data yang berbentuk rentang dan bernilai desimal, seperti berat barang, waktu pelayanan, tinggi badan, atau pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang pertama adalah distribusi binomial. Distribusi ini digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses mau ataupun gagal, atau membeli atau tidak membeli. Distribusi binomial digunakan kalau jumlah percobaannya tetap dan peluangnya sama. Rumusnya adalah Px sama dengan K sama dengan kombinasi N pilih K dikali P pangkat K dikali dengan 1 min P pangkat min K. Contohnya itu ada jika 20 pelanggan dan peluang membeli produk adalah 0,4, berapakah peluang tepat 8 pelanggan membeli? Distribusi yang digunakan adalah binomial karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu membeli atau tidak. Jumlah pelanggan tetap dan peluangnya sama. Jawabannya adalah sekitar 17%. Nah, jenis distribusi selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam waktu atau rentang tertentu. Misalnya, jumlah pelanggan per jam atau jumlah komplain per hari. Dengan rumus Px sama dengan K sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat K dibagi dengan K faktorial. Contoh kasusnya itu adalah rata-rata 15 pelanggan datang per jam. Berapakah peluang hanya 10 orang yang datang? Distribusi ini digunakan adalah Poisson karena kita menghitung jumlah kejadian pada waktu tertentu, yaitu 1 jam. Jawabannya adalah sekitar 4,8%. Nah, distribusi ketiga adalah distribusi normal. Distribusi normal berbentuk kurva lonceng. Distribusi ini digunakan untuk data yang menyebar seperti berat, waktu pelayanan, nilai ujian, atau pendapatan. Dengan kasusnya yaitu jika pelayanan rata-rata 10 menit dengan deviasi atau penyimpangan 2 menit, berapakah peluang pelayanan selesai kurang dari 12 menit? Distribusi yang digunakan adalah normal karena datanya berupa waktu yang bersifat kontinu dan mengikuti rata-rata. Jawaban singkatnya adalah sekitar 84%.
Distribusi terakhir yaitu distribusi uniform. Distribusi uniform digunakan ketika semua kemungkinan punya peluang yang sama besar. Contohnya itu, pelanggan memilih produk merah, biru, atau hijau secara acak. Karena semuanya punya peluang yang sama, maka peluang memilih salah satu warna adalah 1/3 atau 33%. Nah, di sini kita masuk ke fungsi dari distribusi probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi distribusi probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif. Yang pertama ada fungsi distribusi probabilitas. Adalah fungsi yang menunjukkan sebuah peluang atau nilai tertentu yang terjadi. PDF ini lebih banyak digunakan pada data kontinu seperti waktu, berat, atau pendapatan. Contohnya yaitu berapa peluang waktu pelayanan selesai dalam waktu tepat 10 menit. Itu menggunakan PDF karena kita mencari nilai tepat 10 menit. Sedangkan CDF atau fungsi distribusi kumulatif adalah peluang kejadian terjadi sampai batas tertentu atau kurang atau sama dengan 1 nilainya. Contohnya itu berapa peluang pelayanan selesai dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 menit. Ini menggunakan CDF karena kita menghitung peluang yang sampai batas tertentu. Sederhananya, PDF itu peluang pada satu titik nilai tunggal dan CDF peluang pada rentang nilai sampai batas tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Probabilitas membantu kita menghitung peluang suatu kejadian, sedangkan distribusi probabilitas membantu kita membaca pola dan perkiraan dari kejadian tersebut. Nah, di sini ada distribusi binomial digunakan jika hanya ada 2 hasil berhasil atau gagal, dan distribusi Poisson digunakan jika menghitung jumlah kejadian dalam waktu atau tempat tertentu. Dan distribusi normal digunakan jika data menyebar dan rata-rata seperti waktu, berat, dan nilai. Distribusi uniform digunakan jika semua hasil memiliki peluang yang sama. Nah, dengan memahami probabilitas dan distribusi probabilitas, kita dapat membuat keputusan bisnis yang cerdas, terencana, dan jauh dari tebak-tebakan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.